Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Komalasari dengan NIM 404-2024 dari program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kependudukan. Semoga bermanfaat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal penduduk yang berkaitan dengan jumlah struktur. Umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas, dan kualitas serta ketahanan yang menyangkut ketakwaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pakar kependudukan memberikan definisi kependudukan, antara lain yaitu kependudukan, studi kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan atau asosiasi antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, pertumbuhan, persebaran mobilitas, penyebaran kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan merupakan perubahan dan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai hal. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini yang menyebabkan adanya kepadatan penduduk atau kekurangan penduduk. Pertumbuhan penduduk di berbagai negara pun berbeda. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yaitu ada kelahiran atau natalis. Kelahiran terbagi lagi menjadi 2, yaitu pronatalis dan antinatalis. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mendukung kelahiran, seperti pernikahan usia muda. Adanya pernikahan usia muda tentu membuka kesempatan memiliki anak juga lebih lama, karena rentang usia dari muda sampai tidak produktifnya panjang, sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran. Selanjutnya ada mitos yang beredar di masyarakat. Misalnya, banyak anak, banyak rezeki. Adanya mitos seperti itu dapat meningkatkan kelahiran anak. Selanjutnya juga ada kebutuhan tenaga kerja. Dengan adanya anak, maka kemungkinan anak tersebut bisa meningkatkan perekonomian keluarga setelah dewasa dan bekerja. Selanjutnya ada program KB atau keluarga berencana. Program ini milik pemerintah dengan tujuan untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga. Tentu saja, hal ini juga menghambat tingkat kelahiran. Selanjutnya juga ada keinginan memperoleh anak dengan jenis kelamin tertentu. Ketika ada pasangan suami istri yang hanya memiliki anak laki-laki, kemudian ingin adanya anak perempuan, maka mereka akan merencanakan untuk memiliki anak lagi. Itulah yang membuat tingkat kelahiran meningkat. Selanjutnya yang kedua ada kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas, faktor selanjutnya dari dinamika kependudukan adalah kematian atau mortalitas. Sama halnya dengan natalis. Mortalitas juga ada promortalitas dan antimortalitas. Pertama, kita akan membahas tentang promortalitas. Promortalitas terlebih dahulu yaitu faktor-faktor yang mendukung tingkat kematian. Di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sarana kesehatan yang kurang memadai. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kematian. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran atau pentingnya kesehatan. Dengan masih banyaknya penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya kesehatan, maka tidak akan memperhatikan kesehatan seperti makan makanan yang tidak bergizi,
atau lingkungan yang kotor. Hal itu dapat mendatangkan berbagai penyakit dan meningkatkan kematian. Selanjutnya, ada bencana alam. Bencana alam ini terjadi hingga menyebabkan korban atau tentu akan meningkatkan kematian. Selanjutnya, yang ketiga ada migrasi atau perpindahan, yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam, yakni ada emigrasi. Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu. Yang ketiga ada urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang keempat ada transmigrasi, ialah suatu perpindahan penduduk antara pulau dalam suatu negara. Yang terakhir ada remigrasi. Remigrasi adalah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama berada di negara orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah masalah dalam kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif yaitu ada beberapa. Yang pertama ada jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa. Yang kedua juga ada pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan, hidup, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu ada pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperlakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, ada meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, ada menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.